karantina, penyintas, atau yang sudah berbagi menjadi donor plasma konvalesen. Senin sampai Sabtu jam setengah 9 pagi dan setengah 5 sore. Mau berbagi cerita autis juga, hubungi di WhatsApp di 0811 309 1009. Iya, sahabat, seperti biasanya kita Sabtu pagi ya, nggak Sabtu pagi sih, setiap hari ya, kecuali Minggu jam setengah 9. Nah, kita sudah masuk di program Radio Sahabat Isoman. Nah, seperti biasanya juga nanti kita akan menghadirkan narasumber yang pernah hidup dalam arti terpapar COVID-19 begitu. Bagaimana beliau ini menghadapi masa-masa di mana saat terpapar, kemudian menghabiskan masa-masa saat melakukan isolasi mandiri, atau mungkin juga dirawat di rumah sakit ya. Tentunya banyak cerita yang bisa kita dapatkan dari mereka, dan ini mudah-mudahan juga bermanfaat bagi sahabat-sahabat Suara Sidoarjo yang saat ini mungkin ya sedang dirawat di rumah sakit atau melakukan isolasi mandiri. Siapa tahu nanti cerita-cerita ini bisa membuat mereka bertambah semangat begitu ya, dan proses penyembuhannya juga semakin cepat. Nah, kali ini saya menghadirkan narasumber yang mungkin juga sudah Anda kenal, tidak asing lagi. Beliau ini bernama Arif Pribadi. Yang pernah saya tahu, beliau ini pernah melakukan komunikasi verbal dengan RI1 loh ya. Tapi apakah memang betul atau enggak, dan bagaimana ceritanya ya, kita sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Arif. Selamat pagi Mas Ilham. Kabarnya gimana? Warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat, alhamdulillah Mas Ilham. Gimana Mas Ilham kabarnya? Baik juga ya. Gini. Saya ini melihat Mas Arif sekitar 10 atau berapa tahun yang lalu ya. Mungkin 15 atau 10 tahun yang lalu ya. Ternyata tidak. Lama sekali ya Mas Ilham ya? Iya benar, ternyata tidak berubah loh ya. Tidak berubah sama sekali ya. Masih tetap berkacamata. Gaya. Dengan rambutnya yang tidak berubah ya Mas Ilham ya? Iya. Perbakin ya kita ya. Iya, ya, satu anggota kita termasuk ya. Iya, dan Mas Arif memang betul ya, dulu sempat pernah melakukan komunikasi dengan RI1 ya? Alhamdulillah Mas Ilham. Jadi saya kebetulan mendapat tugas dari kantor itu 2 kali bisa mewawancarai Pak Jokowi. Alhamdulillah. Nah, betul kan ya. Jadi ini sudah level dewa gitu katanya. Penyiar level dewa kalau udah bisa mewawancarai RI1 ya kan. Oke, Mas Arif. Betulan aja Mas Ilham. Iya, kini pengen tahu juga nih ya. Aku agak kaget gitu ya ketika mendengar bahwa ternyata Mas Arif ini pernah terpapar COVID-19, tapi ya memang kita nggak tahu ya, yang namanya penyakit ini bisa mengenai siapa saja begitu. Nah, saya ingin tahu ketika terpapar ini kapan, kemudian apakah pada saat itu juga merasakan kepanikan dan sebagainya. Bagaimana ini cerita awalnya ini Mas? Silakan. Jadi kalau timeline-nya nih Mas Ilham, saya merasakan gejala itu sebenarnya tanggal 21 Juni, hari Senin waktu itu ya. Itu saya sudah merasakan seperti tenggorokan ini ada kayak semutnya gitu, ada gatel banget di tenggorokan. Terus yang kedua juga saya merasakan bersin itu sering. Kok tumben-tumbenan ya ini sering bersin gitu, padahal nggak flu, nggak pilek, dan cuman bersin aja. Jadi itu gejala awal, tenggorokan terasa gatal dan bersin. Kemudian 3 hari setelahnya, tanggal 24 hari Kamis itu saya merasakan ada demamnya. Jadi waktu saya cek temperatur itu 38,5 dan terus cek kemudian yang kedua 39. Di situ sudah mulai badan nggak enak ini Mas Ilham. Kemudian istri menyarankan gimana kalau di tes antigen aja untuk tahu apakah memang ada sesuatu gitu. Dan akhirnya memutuskan sore itu saya tes antigen drive-thru. Dan hasilnya memang positif Mas Ilham. Jadi sesuai dengan dugaan saya positif dari antigen. Terus seperti prosedur biasanya kita harus meningkatkan ke PCR, jadi kami hari Jumatnya tanggal 25 tes lagi PCR, ambil yang hasilnya sehari jadi, dan sama seperti antigen hasilnya juga positif. Nah itu awal-awalnya ya Mas Ilham ya. Hari Sabtunya tanggal 26 saya memutuskan untuk ke IGD COVID, karena
selain sudah mulai terasa batuk pilek, jadi kalau kemarin cuma gatal dan bersin, sekarang sudah mulai keluar ini, jadi keluar batuk, pilek, terus demamnya juga masih tinggi di 39, ditambah juga saya pusing Mas Ilham, pusingnya luar biasa. Jadi sampai saya ke rumah sakit itu minta istri yang nyetir, jadi nggak bisa nyetir sendiri. Jadi saya ke IGD COVID dalam kondisi yang tadi 4 itu, pusing, demam, batuk, pilek. Jadi di situ dikasih treatment sama dokternya, ada beberapa obat yang harus saya minum. Dan karena dianggap waktu itu gejala 4 ini masih ringan gitu, karena tidak ada sesak nafas dan kondisi akhir Juni sampai awal Juli kan kita tahu ya, COVID itu lagi tinggi-tingginya di Indonesia. Jadi memang penuh sekali, jadi rasanya nggak mungkin kalau saya harus opname. Dan kebetulan juga tidak ada gejala-gejala yang serius selain 4 hal tadi. Jadi ya saya isolasi di rumah ditambah dengan obat ini Mas Ilham. Oke. Itu Mas Ilham, kira-kira yang pertama. Tetapi pada saat itu tidak merasakan panik atau biasa saja kan? Atau bagaimana perasaannya saat itu? Menurut saya Mas Ilham, ketika seseorang itu pra-COVID ya, atau belum pernah kena COVID, ada beberapa pemikiran kan, salah satunya, alah kalau kena COVID pasti badan kita yang masih seger ini bisa mengatasi kan gitu ya, biasanya ada beberapa orang yang punya pemikiran seperti itu. Mungkin juga saya merasakan bahwa dengan kondisi badan yang baik, kemudian tidak punya komorbid, saya merasa mungkin akan biasa-biasa aja begitu. Dan kenyataannya memang saya merasakan gejala itu gejalanya ringan. Menurut dokter ini gejalanya termasuk ringan. Tapi pada saat kita terpapar COVID, saya yakin deh 100% bahwa pasti ada perasaan khawatir dan galau itu Mas Ilham, pasti itu. Jadi sempat khawatir, galau, nanti malam kalau misalnya saturasi oksigen tiba-tiba turun gimana ya? Oh, jangan-jangan besok ada ambulans datang, saya dijemput nih, terus opname di rumah sakit. Perasaan itu saya yakin pasti ada. Jadi bolehlah pra-COVID kita merasakan tidak ada masalah, merasa baik-baik aja, tapi yakinlah bahwa ketika Anda terpapar COVID pasti ada perasaan galau itu. Jadi benar-benar galau, benar-benar mikir, wah kalau misalnya saturasi oksigen drop terus sampai butuh harus dioksigen, bisa runyam ini ceritanya kan gitu ya Mas Ilham ya. Masih banyak tanggungan-tanggungan dan pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan, sementara kita dalam kondisi yang tidak fit kan begitu. Itu pasti kepikiran seperti itu Mas Ilham. Yakin saya. Iya. Dan saat itu Mas Arief memutuskan untuk isolasi mandiri di rumah ya, karena memang melihat situasi di luar seperti itu, kemudian juga tingkat penyakit yang diderita katanya tidak terlalu berat karena tidak ada sesaknya. Tapi meskipun melakukan isolasi mandiri di rumah, nah ini apakah yang dilakukan pada saat itu sesuai standar atau bagaimana? Dengan kata lain kan memang kalau sesuai standar ini kalau nggak salah itu ada semacam kayak list kegiatan gitu ya yang harus dilakukan, misalnya pagi harus bagaimana, siang hari harus bagaimana, malam hari bagaimana. Nah itu bagaimana Mas Arief melewati masa-masa seperti itu? Ya, seperti yang tadi saya ceritakan tentang panik tadi, sepertinya ini juga menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan betul ini Mas Ilham. Karena kalau orang panik, khawatir, itu biasanya isolasi mandirinya itu kecenderungannya kurang bisa enak ya, karena kan kita banyak pikiran. Maka yang harus dikontrol pertama kali adalah pikiran panik tadi. Supaya kita itu bisa melakukan hal-hal yang seharusnya kita lakukan. Misalnya setiap pagi kita bangun, sarapan, kemudian berjemur ya, terus minum obat yang memang diberikan oleh dokter secara rutin dan tepat waktu. Dan pikiran kita juga harus kita kontrol gitu, karena kalau kita panik kan biasanya kita lupa makan ya, cenderung memikirkan penyakitnya, kemudian kita lupa makan. Padahal kalau pengalaman saya sejauh kita kena COVID, kan salah satu hal yang bisa membuat tubuh kita melawan virus itu kan antibodi, dan antibodi itu didapatkan dari imun kita. Nah imun kita itu salah satunya didapatkan dari asupan makan. Nah kalau kita nggak makan, bagaimana dengan imun kita gitu kan Mas Ilham? Jadi ya meskipun saya juga merasakan fase-fase anosmia dan ageusia begitu ya, kehilangan indera perasa. Jadi makan itu rasanya asin, asam atau pahit aja dalam sehari itu bisa berganti-ganti rasa. Tapi tetap karena nafsu makan saya ada, saya makan Mas Ilham. Apapun rasanya, bentuk makanannya seperti makanan yang kita suka sekalipun itu nggak ada rasanya, tapi tetap saya makan karena saya yakin bahwa meskipun di mulut tidak ada rasanya, tapi di dalam perut asupan gizi di dalam makanan itu bisa saya ini cerna begitu Mas Ilham. Jadi
Ya karena saya makannya mungkin teratur dan juga nggak makan, telat-telat makan atau malas makan, ya akhirnya mungkin 5 hari sudah mulai terasa enak badan ini Mas Ilham. Oh iya, baik. Kadang orang karena tidak doyan makan, akhirnya makin drop kan, pikirannya kemana-mana, badannya juga makin drop karena makannya kurang. Menurut saya itu aja sih Mas Ilham. Yang penting kita memanage pikiran dulu yang pertama, karena orang kecenderungannya ketika terkena COVID, paniknya nomor 1 biasanya. Oke. Jadi sebenarnya kalau kita melakukan isolasi mandiri di rumah, sebenarnya kita ini harus bagaimana sih? Apakah memang harus menghubungi misalnya nih pihak rumah sakit, RT RW atau bagaimana? Terus apakah ada kewajiban-kewajiban yang harus kita beritahukan pada mereka atau bagaimana ini Mas Arief selama ini ketika melakukan isolasi mandiri di rumah? Ketika saya terpapar itu kan kondisi rumah sakit sedang penuh ya Mas. Jadi otomatis saya hanya diberi obat dan diberi nomor telepon dokter ataupun hotline rumah sakit yang bisa dihubungi cepat ketika ada sesuatu. Jadi waktu itu begitu, SOP-nya hanya itu aja. Sementara yang lain dokter hanya menyarankan selalu rutin cek suhu badan, kemudian tensi darah, dan juga oksigen atau saturasi oksigen. Sambil berjemur, kemudian minum obat, kan salah satu obatnya atau asupan yang diberikan dokter itu kan vitamin D ya, jadi supaya vitamin D penyerapannya optimal juga dengan berjemur itu sambil olahraga. Oke, Tapi baik. kalau yang sekarang kan pastinya sudah nggak disarankan ya untuk isolasi mandiri ya, setahu saya ya. Iya. Jadi disarankan untuk datang ke rumah-rumah sehat atau isolasi terpadu ya Mas Ilham ya, karena kan beberapa kasus justru malah saturasi oksigen itu turun ketika orang isolasi mandiri dan tidak pernah ngecek itu nih Mas Ilham. Dan juga kita lihat dulu setiap orang punya gejala yang beda-beda ya. Dikhawatirkan ini tidak setiap orang ini mengerti bagaimana ketika kita merasakan ada gejala begini harus begini, gejala itu kita harus melakukan itu. Kadang-kadang kita tidak tahu begitu, pasiennya tidak tahu sehingga disarankan untuk ke rumah-rumah sehat ya. Betul, semacam betul. itu. Saya pikir itu sudah sangat tepat sekali dari pemerintah karena banyak orang yang soal penanganan dan treatment di rumah itu beda-beda kan Mas Ilham. Dan gejalanya mungkin menurut kita biasa aja, gejala di dalam tubuh kita ternyata luar biasa. Seperti cerita Deddy Corbuzier yang viral itu kan dia merasa biasa aja, padahal di dalam tubuhnya kondisinya luar biasa sebenarnya. Karena itulah kalau di rumah sehat ataupun isolasi terpadu ya sudah sangat tepat sekali pilihannya itu. Oke, jadi Mas Arief ini selama kurang lebih nggak sampai 2 minggu berarti ya, ini sudah sehat kembali ya? Atau bagaimana saat itu? Sebenarnya 10 hari itu mungkin kurang dari 10 hari ya, 8 harian itu saya sudah mulai pulih Mas Ilham. Yang paling terakhir itu anosmia dan ageusianya itu masih ada, jadi indera penciuman dan perasa saya masih kacau, tapi badan itu sudah fit sekali. Jadi kalau saya disuruh lari masih bisa. Tapi yang soal penciuman ini bahkan sampai kayu putih saya masukkan ke hidung semuanya itu nggak ada rasanya gitu. Mungkin 2 mingguan itu ya baru kemudian balik. Dan saya setelah 14 hari memang tes PCR lagi dan alhamdulillah hasilnya sudah negatif Mas Ilham. Oke. Cuman ini yang menurut saya juga harus tadi kembali ke pengelolaan pikiran ya. Kita tuh harus mensyukuri segala sesuatu yang sedang kita terima. Salah satunya adalah ketika terpapar virus COVID-19. Itu kan berarti sebenarnya Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk sakit kan Mas Ilham. Iya. Kalau kita kemudian berpikir positif dengan hal itu ya saya ambil positifnya aja. Sempat ketika tadi panik, galau gitu ya. Wah, kalau besok saturasi oksigen turun gimana ini? Tapi saya ada titik baliknya begitu. Kalau misalnya saya sembuh, saya niat nih, ini kan suatu keuntungan kan. Seseorang yang bisa donor plasma konvalesen itu adalah orang yang terpapar. Saya terpapar nih. Kalau saya cepat sehat, berarti saya punya kesempatan yang besar untuk bisa donor plasma dan berarti bisa menyelamatkan orang yang sedang terpapar dan bergejala berat ini Mas Ilham. Iya. Yang kedua, saya juga mensyukuri bahwa ketika saya di rumah, kebetulan kan saya kerja, istri juga kerja, itu sering nggak ketemu kan. Kita berdua di rumah dan dua-duanya terpapar karena mungkin dari saya, istri saya juga tertular dan juga terpapar COVID. Nah disitulah kemudian ibadah kita kan paling nggak bisa berjamaah bareng gitu ya. Semakin bisa komunikasinya bisa lebih dari hati ke hati, bisa lebih banyak membicarakan persoalan-persoalan yang mungkin jarang kita obrolin. Gitu Mas Ilham. Iya. Sholatnya bisa enak bareng-bareng gitu. Itu disyukuri aja lah. Mungkin pemikiran kita akan lebih bagus lagi. Iya, jadi apapun yang ada, ibaratnya ini sebuah, katakanlah ini musibah ya, tapi membawa berkah gitu ya maksudnya. Iya, iya gitu ya.
Ya, kalau kita melihat semuanya itu sebagai sebuah musibah, tentu kita akan down kan Mas Ilham. Tapi kalau kita melihat bahwa sebenarnya ada hikmah, paling enggak ketika hikmah itu kita breakdown lagi kan itu hikmah untuk orang lain kan, orang yang kita berikan plasma konvalesen nantinya kan akan bisa terselamatkan dengan kita yang sekarang terpapar begitu kan runtutannya ya. Dan jangan lupa ketika kita memberikan sesuatu ke orang lain itu ada perasaan bahagia. Nah, bahagia itu yang bikin imun kita naik ini Mas Ilham. Iya. Bisa bagus imun kita. Kalau boleh tahu pada sebelum 21 Juni itu apakah Mas Arief sudah divaksin? Sudah Mas Ilham. Alhamdulillah sejak Mei 2021 itu sudah full dosis 2 kali. Oh ya. Jadi mungkin itu juga yang merupakan peluang saya terpapar lebih jauh itu nggak terlalu besar ya. Jadi gejalanya kan cuma ringan ya. Salah satunya mungkin karena vaksin ini. Saya masih percaya bahwa salah satunya mungkin karena vaksin tadi. Jadi gejala ringan. Baik. Nah, Mas Arief ini kan tinggal bersama istri dan ternyata kena juga gitu kan, terpapar COVID-19 juga. Nah, ini bagaimana mengelola saat itu Mas? Baik itu dalam hal makanan atau bagaimana begitu kan? Apakah melibatkan tetangga mungkin atau siapa begitu pada saat melewati masa-masa itu? Yap. Jadi kebetulan kita waktu itu responnya adalah mencari catering Mas Ilham. Kita tidak mau merepotkan teman-teman, kita nggak mau ngerepotin tetangga, kita hanya pemberitahuan aja. Tapi untuk suplai makanan sehari-hari kita memanfaatkan yang catering. Jadi ada catering yang mensuplai makanan pagi dan sore. Untuk kebutuhan-kebutuhan lain mungkin karena kebiasaan kami adalah stok belanjaan ya. Jadi kalau kebutuhan-kebutuhan bulanan insya Allah masih tersedia semuanya. Kalau butuh obat atau butuh sesuatu yang darurat ya kita menggunakan online. Jadi kita meminta yang mengantarkan itu hanya menaruh saja, nanti kita yang ambil gitu. Jadi tolong ditaruh saja di pagar misalnya, nanti kita yang ambil gitu Mas Ilham. Jadi untuk kebutuhan itu sih sebenarnya tercover semuanya ya Mas Ilham. Dengan kata lain nggak ada masalah ya. Dan nggak ada masalah. Iya. Dan Mas Arief juga ternyata tidak ada keluhan ketika mengonsumsi makanan. Kan kadang-kadang mungkin ada pasien yang mungkin muntah ya atau apa karena mungkin dia itu tadi ya nggak bisa terima gitu ya. Ternyata Mas Arief ini nggak ada hambatan apa-apa. Begitupun juga istri ya. Jadi makanan apapun masuk ya. Makanan apapun masuk. Tapi kayaknya kalau yang mual-mual itu seingat saya ketika saya diperiksa dokter itu memang obatnya antivirusnya itu kalau orang minum itu biasanya reaksinya salah satunya adalah mual. Makanya waktu itu dikasih obat mual juga. Kalau memang merasakan mual, obat mualnya disuruh dokter untuk minum gitu. Karena itu adalah efek samping dari antivirus yang kita konsumsi nih Mas Ilham. Iya. Baik. Mas Arief ini setelah ketika sembuh dari COVID-19 ya, tentunya pasti ada dong semacam kayak upaya lebih baik lah. Bagaimana kita bergaya hidup ya kan? Betul. Dan meskipun pada dasarnya, ini Mas Arief kira-kira tahu nggak ketika terpapar itu di mana? Enggak kan? Ini agak menarik kalau di tracing Mas Ilham, agak susah ya. Cuman memang ketika saya terpapar di waktu yang bersamaan sebenarnya di kantor juga beberapa orang terpapar. Tapi saya tidak yakin apakah memang sumber utamanya berasal dari kantor, karena kan kita bekerja setiap hari ya Mas Ilham. Dan potensi untuk bertemu dengan orang lain setidaknya dalam perjalanan kita ke kantor dan pulang kantor itu kan juga besar. Nah, saya termasuk yang kalau orang-orang kantor itu waktu saya terpapar itu yang di komen pertama, kok bisa sih kamu terpapar padahal kamu kan paling cerewet soal prokes. Saya jadi aneh sendiri, oh iya ya gitu loh. Padahal saya itu kalau orang nggak pakai masker saya paling ribet, paling marahin ini itu gitu Mas Ilham. Tapi saya nggak tahu kenapa ya. Mungkin ada sesuatu yang saya miss lah, entah ketika saya makan ataupun ketika saya sedang produksi audio atau apa yang kebetulan waktu itu saya tanpa sadar masker saya sempat terlepas mungkin saya nggak tahu. Saya tidak tahu, tapi itu ada kemungkinan yang seperti itu. Nah sekarang langkah proteksi yang saya lakukan ya mulai kalau dulu cuma pakai masker medis, sekarang sudah mulai N95 gitu Mas Ilham. Terus juga mulai kalau misalnya produksi audio bisa saya kerjakan dari rumah, untuk kirim suara saya aja ya saya kerjakan dari rumah. Bisa mungkin menghindari hal-hal yang bertemu dengan banyak orang dan berkerumun ini Mas Ilham. Oke, jadi tentunya pasti ada upaya-upaya untuk lebih hidup lebih sehat lagi lah, lebih care lagi gitu kan? Itu yang paling penting Mas Ilham, betul. Itu yang paling penting. Oke, Mas Arief, kami juga ingin tahu nih ya, kira-kira pesan-pesan apa sih yang sebenarnya bisa kita dapatkan dari apa yang pernah Mas Arief alami gitu pada sahabat-sahabat Suara Sidoarjo. Kira-kira
yang sekiranya jadi apa ya, semacam hikmah atau bahan yang bisa kita petik begitu loh. Kira-kira apa ini? Silakan. Saya pikir untuk sahabat Suara Sidoarjo yang saat ini sedang isoman ataupun yang mungkin belum terpapar ya, ini yang pertama untuk yang belum terpapar, tingkatkan prokes karena ketika terpapar kita sama sekali tidak tahu kondisi kita pada saat terpapar itu apakah akan bergejala ringan ataukah bergejala yang berat ya. Tapi dengan prokes insya Allah akan bisa teratasi. Sementara untuk pendengar yang sekarang sedang isoman, ya saya pikir yang saya lakukan pertama adalah meningkatkan kualitas. Ya. Nah, kualitas apa itu? Kualitas yang pertama adalah kualitas hidup. Nah, kualitas hidup itu bisa kita tingkatkan dari makan yang tadi teratur, ya, tidak tarak. Pokoknya makan sejauh kita masih dalam kondisi terpapar, kita tingkatkan imun dengan makan. Kualitas makan kita perbaiki, kualitas tidur kita perbaiki, kualitas olahraga kita perbaiki, patuh dengan arahan dokter untuk minum obat, kita lakukan semuanya. Jadi kualitas hidup kita tingkatkan ini Mas Ilham. Yang kedua juga jangan lupa untuk meningkatkan kualitas spiritual kita ya, berarti dengan doa, kemudian sholat untuk yang muslim. Saya pikir ini juga merupakan salah satu cara untuk membuat kita tidak panik Mas Ilham, karena kalau semua masalah di dunia ini manusia bisa menyelesaikan, lalu di mana peran Tuhan kan, peran Allah Subhanahu Wa Taala. Disitulah kita berdoa supaya Allah juga bisa menyelamatkan kita dan membawa kita dari kebaikan. Tentunya bisa sehat setelah terpapar COVID-19. Jadi kualitas spiritual juga nampaknya penting ini Mas Ilham. Dan yang terakhir ini juga salah satu yang sedang saya lakukan adalah meningkatkan kualitas berbagi Mas. Jadi kualitas berbagi itu bisa macam-macam ya, bisa membantu yang sekarang sedang isoman. Tadi Mas Ilham mengatakan kalau makannya gimana. Nah kalau kita bisa bantu dengan mengirim makanan ke teman, kita kirimkanlah ya. Kalau kita dalam kondisi yang sudah pasca COVID ini sudah selesai dengan COVID. Dan yang kedua juga buat yang laki-laki terutama, karena ini yang paling bisa, itu plasma konvalesen. Alhamdulillah saya sudah 2 kali nih Mas Ilham. Tanggal 1 Agustus saya donor yang pertama, 23 donor yang kedua. Oke, terima kasih. Ini bisa dicontoh yang lain ya. Jadi jangan ragu-ragu untuk ikut donor plasma konvalesen Mas Arief ya. Baik. Betul. Gampang kok Mas Ilham, seperti donor darah biasa, cuman waktunya aja lebih lama. Kalau donor biasa 10 menit, 15 menit, ini 1 jam lah. Tapi nggak sakit, asli. Oke, baik. Oke, terima kasih Mas Arief, saya selalu ya. Baik Mas Ilham, terima kasih banyak. Salam juga untuk seluruh kru Suara Sidoarjo dan juga pendengar, semoga sehat selalu. Baik, ini biasanya jadi penanya, sekarang jadi penjawab ya, kebalik ya. Saya minta jadi penjawab. Baik, terima kasih Mas Arief, jaga kesehatan, salam juga buat keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sahabat, baru saja kita simak salah satu narasumber yang hadir dalam Radio Sahabat Isoman. Ada Arief Pribadi, ya, saya hadirkan untuk Anda. Semoga bermanfaat dan tetap di Suara Sidoarjo. Yuk berbagi. Radio Isoman, Senin sampai Sabtu, 6:30 pagi dan 5:30 sore. Hanya di Suara Sidoarjo.